Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, tentang pertanyaan zakat fitrah itu apakah wajib dengan beras, bolehkah dengan uang, ya. Saya membuat pendasaran dulu. Tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini dasar hukumnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sudah sepakat, tidak ada masalah. Kemudian zakat fitrah juga disepakati oleh ulama, ijma ulama, adalah tazkiyatan li nafsi, yaitu untuk kebersihan diri pribadi. Dalam kitab Mughni, ya, Mughni Muhtaj dan Tuhfatul Muhtaj bisyarah Minhaj, di sini ada kaul juga Imam Nawawi bahwa zakat fitrah ini adalah pengganti kekurangan kita dalam berpuasa. Pengganti di sini maksudnya bukan yang tidak puasa diganti, tidak, menutupi kekurangan-kekurangan, misalnya soal keikhlasan, termasuk misalnya karena kita ada kelalaian-kelalaian sedikit-sedikit, menutupi kekurangan-kekurangan. Itu sebahagian pendapat ulama, termasuk Imam Asnawi, Imam Ar-Rafi'i juga dalam mazhab Imam Syafi'i. Tentang pertanyaan tadi adalah dengan beras ataukah boleh dengan uang. Pertama dulu beras. Beras ini sebenarnya di dalam kitab-kitab Syafi'iyah seperti tadi itu Mughni Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Bisyarah Minhaj, itu mereka berkaul harus dengan makanan pokok, ya, yaitu qauluhu, tentang perkataan yazuzu ayyakuna badalan wahalan wa inna maktasyara ala tamri wasairi likaunihima lilladzina kana maujudaini pi jamanihi. Bolehlah orang itu berzakat, fatwa dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarah Minhaj, tadi juga dalam Mughni Muhtaj seperti itu, bahwa ini perkataan dari Mughni Muhtaj, dia disarahkan dalam Tuhfatul Muhtajnya bahwa boleh, yang menjadi pembicaraan para ulama masa silam dalam mazhab Syafi'iyah dimulai kira-kira abad 12 Masehi, ya, sampai abad 12 Masehi sampai sekarang, ya. Umumnya kitab-kitab seperti ini mereka hanya berbeda pendapat tentang apakah lebih afdal syair dengan tamar dalam zakat fitrah. Syair itu gandum, satunya ada tamar, karena dalam hadis Nabi ada disebut zakat fitrah itu bitamarin au bisyairin, atau dengan syair. Syair itu adalah gandum. Itu aja pembicaraan mereka. Nah, kemudian dalam kitab di sini, misalnya dalam Tuhfatul Muhtaj disebutkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu, bolehlah, ya juzu, bolehlah. Nah, itu ayyakunu badalan wahalan, dalam keadaan tertentu, ya, ialah menaksir ala tamri wasair, apakah dengan tamar atau syair, likaunihimal lilladzina kana maujudaini pijamani, sesuai dengan kondisi zamannya waktu itu, yaitu dengan tamar ataupun syair. Mungkin, nah, dalam konteks ini bahwa kesepakatan dalam mazhab Syafi'iyah pada umumnya yang masyhur sampai sekarang ialah dengan makanan pokok. Nah, disebut juga adalah syair dan tamar itu adalah makanan pokok orang Arab dulu. Nah, sampai ke Indonesia oleh ulama-ulama Indonesia seperti kita di Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Sabilal Muhtadin, maupun Syekh Jamaluddin dalam Perukunan Sidin, dan dipakai oleh orang-orang para ulama-ulama bahari kita di Kalimantan Selatan adalah dengan pokok beras. Berapa hitungan beras itu? Hitungan beras itu yang umum adalah 3 liter
1 mok atau 3,5 liter. Itu umumnya dulu. Kalau beras kira-kira 2,7 kilogram lah gitu. Nah itu adalah pendapat. Nah, menetapkan beras itu adalah hasil daripada kias, hasil dari kias aulawi. Nah, kias-kias ini menyamakan sifat. Karena makanan pokok orang Indonesia adalah beras, maka harus dengan beras. Jadi pada dasarnya mereka kontekstualisasi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah makanan pokok. Nah sekarang timbul persoalan. Jadi ya timbul persoalan, orang berzakat dengan uang. Bolehkah orang berzakat dengan? Kalau dengan pendapat tadi yang saya sebutkan tadi, baik dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang juga sering diambil pendapatnya oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabil Al-Muhtadin maupun dalam kitab Perukunan Syekh Jamaluddin, itu menetapkan harus dengan beras. Karena itu umum di masyarakat kita dengan beras. Kalau dengan uang dianggap tidak sah. Nah itu dasarnya dulu. Sehingga di masyarakat terjadi di masjid-masjid, di tempat-tempat jual beli beras. Nah itu kisahnya. Nah itu satu dulu pokoknya. Yang kedua adalah sebenarnya ada lagi terjadi polemik, kritik orang. Ini kan kritik ini dalam bentuk praktek. Seringkali praktek orang, karena biasanya amil itu di masjid, seringkali orang datang ke masjid hanya membawa uang, lalu akhirnya dijual lah oleh panitia masjid beras itu. Timbullah kritik, tidak sah jual belinya. Karena jual beli itu harus milik sendiri yang bersangkutan. Satu, jual beli tidak sah kalau tanpa milik sendiri. Nah, kecuali secara tegas diwakilkan, diucapkan wakil. Nah, itu. Kedua, tidak boleh jual beli di masjid. Nah, untuk menanggapi ini dulu penanggapannya, ini jangan sampai putus di tengah jalan mendengarnya, harus sampai selesai nanti. Jangan putus, nanti salah paham. Fikih ini seringkali bisa salah paham ya. Sebenarnya tujuan kita berpikir ini, tujuan kita ini adalah mengamalkan syariat itu mana yang lebih dekat kebenarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Melihat Quran dan hadis, khususnya di sini adalah bagaimana ulama memahami Quran dan hadis. Kita pahami ulamanya. Jadi cukup kita memahami ulamanya. Dengan memahami ulama di sini, pendapat mereka yang sudah masyhur mengambil kitab Al-Quran dan Sunnah maupun tradisi para sahabat. Nah, ya kalau ingin pendalaman lebih jauh ya pahami fikih aja langsung atau baca kitabnya aja langsung gitu kan. Nah kalau ingin ya simple, bisa menyeluruh, nah ini bahasannya. Jadi beras itu hasil kias. Lalu tentang jual beli bukan hakikat daripada zakat. Zakat fitrah ini adalah persoalan berasnya dikeluarkan, ya sudah terpenuhi sifat kias aulawinya dari gandum atau dari tamar, atau tamar itu kurma ya, kurma. Nah sudah selesai masalahnya. Jadi para ulama sekarang sudah sah sekarang. Nah cuma ada orang dalam praktek datang bawa uang, akhirnya dijual, lalu mendapat kritik kan gitu. Nah sekarang kritik ini kita sisihkan dulu. Kritik ini pertama soal jual beli bukan pokok zakat fitrah. Jadi secara ilmu hukum dia sisi yang lain ya. Bisa aja nanti dianggap fasid atau apa, tapi tidak mengganggu sah dan tidaknya. Yang kedua, kefasidan sesuatu itu tidak mengganggu sah dan tidaknya zakatnya itu kan. Hukum fasid nanti periksa lagi nanti tentang hukum fasid ya. Yang kedua adalah ketika seseorang mengantarkan zakatnya kepada amil, maka zakat itu sudah menjadi hak amil, maka amil boleh mentransaksikan jadi tanggung jawab amil. Bolehlah dia menjual untuk mengganti dengan uang. Ini adalah cara orang melaksanakan sebuah hukum mazhab Imam Syafi'i dalam masyarakat untuk mengikuti fatwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Jamaluddin. Tapi siapa lagi yang dipakai orang kan, itu masalahnya. Itu hingga terjadi di masyarakat. Bagaimanapun praktek-praktek yang ada itu sebenarnya adalah dalam rangka mempraktekkan hukum agama secara keyakinan. Karena mereka orang-orang muslim dengan fatwa guru-guru itu yakin betul dengan cara beras itulah yang sah, yang ausah. Nah itu jawaban yang tadi ya. Terserah nanti pendapat ini terserah ya. Nah itu pendapat yang menyatakan bahwa sah saja tetap, soal makruh tidak mengganggu, soal fasid tidak mengganggu hukum jual beli. Itu kan, misalnya ada transaksi jual beli
jual beli yang barang itu ada cacat, tidak mengganggu sah dan tidaknya jual beli. Hanya yang haram itu ada, meskipun itu perbuatan haram dilakukan oleh penjual, berlaku hukum fasid-fasidnya itu tidak mengganggu sah dan tidaknya jual beli tersebut. Itu contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah sudah tadi itu ya, berarti dengan beras orang nih. Nah, bagaimana dengan uang? Nah, atau disebut juga dengan qimah. Nah, ini ada baru-baru ini adalah fatwa Bahsul Masail dari Nahdlatul Ulama di Jawa Timur membolehkan zakat fitrah dengan uang dihitung, membolehkan zakat dengan uang dihitung dengan sama li zaman pada waktu itu, yaitu berapa, misalnya 3,5 liter beras itu dihitung dengan uang sesuai sehari-hari, gitu kan pendapat mereka dalam Bahsul Masail. Alasan mereka adalah mengkiaskan kepada pendapat di dalam mazhab Imam Maliki ya. Imam Maliki, nanti Anda periksa lagi nanti di internet ya, di internet ini ada tentang di NO online ya, mazhab Maliki ya, istilah dengan qimah, periksa nanti sendiri ya. Tapi mereka tetap mengatakan yang ausah itu, yang afdal itu ialah dengan beras, baru dengan uang. Nah, dengan demikian clearlah hukum bahwa berjakatlah kita, berusahalah kita untuk zakat dengan beras. Kenapa demikian? Dalam hal kita beramal ini, kita juga perlu juga berhati-hati mana yang lebih dekat nih pemahamannya kepada agama. Oh, kalau saya itu merepotkan, menyulitkan begitu, terserah. Karena nanti pada akhirnya di hari yaumil kiamah kita berhadapan, apakah kita sudah termasuk orang berzakat fitrah atau tidak. Ini masalahnya. Kalau resikonya kita misalnya karena hanya ijtihad ini, Bahsul Masail ini kan tidak bisa menyeluruh ya dalam sebuah pandangan mazhab. Jadi perlu suatu pemahaman lain ya dalam sebuah mazhab. Nah, itu saja kira-kira. Jadi kalau kita memang bisa berusaha dengan beras, keluarkanlah dengan beras ya. Usahakan dengan beras, kecuali ya kondisi bagaimana tersulit, silahkan ikuti Bahsul Masail NO tadi itu yang menyatakan boleh ya. Tapi mereka juga tetap mengatakan yang ausah dan yang abdol itu adalah dengan zakat fitrah, yaitu berupa beras. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wallahul muwaffiq wa aqamath thariq. Assalamualaikum.